rekan-rekan semua yang tergabung dalam forum MPIC. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita awali diskusi kita ini selagi sekalian memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat iman dan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di dalam ruangan diskusi ini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, Bapak Ibu, kami dari kelompok 8, kelompok 7 akan mencoba mempresentasikan makalah kami yang berjudul ya. Maaf Bapak Ibu, bentar. Yang sebelum kami menyajikan makalah kami akan memperkenalkan anggota tim kelompok kami yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri Afnaliza dan yang kedua adalah Nadia Gustina. Yang mana teknik diskusi kita kali ini kita akan bagi kepada 3 tamen. Yang pertama penyampaian materi oleh pemakalah, yang kedua adalah diskusi tanya jawab dengan Bapak Ibu semuanya, yang keempat akan kita simpulkan dan ditutup. Nah, baiklah kita masuk ke yang kedua dari langkah kita adalah penyampaian materi oleh Nadia Gustina. Kepada Nadia, kita persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bu. Eh, yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu dan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Kami dari kelompok 6 yaitu materi dengan makalah dengan judul membangun teori manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian dari filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam merupakan alat analisis yang digunakan dalam pengkajian aspek-aspek pendidikan Islam, tidak hanya dilatar belakangi oleh pengetahuan agama Islam, tetapi juga ilmu-ilmu yang relevan. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam mencakup masalah-masalah seperti tujuan pendidikan, guru, kurikulum, metode, dan lingkungan pendidikan. Lalu prinsip dasar dalam filsafat pendidikan Islam yang pertama adalah universal, yaitu menyeluruh. Yang kedua keseimbangan dan juga kesederhanaan. Yang ketiga tak ada pertentangan. Yang keempat perubahan yang diingini. Yang kelima kesesuaian dengan psikologi anak. Yang keenam kematangan dan keselamatan. Yang ketujuh keterampilan guru. Dalam konteks pengembangan pendidikan, istilah manajemen pendidikan digunakan. Ia merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Bisa juga didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan Islam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Lalu selanjutnya membangun teori manajemen pendidikan Islam. Dalam membangun teori manajemen pendidikan Islam, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Beberapa sumber yang dapat menjadi acuan dalam hal ini antara lain adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam membangun teori manajemen pendidikan Islam, penting untuk merujuk pada sumber-sumber tersebut guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam.
Untuk membangun teori manajemen pendidikan Islam, kita dapat melakukan pengajian filsafat ilmu yang mencakup konsep-konsep pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Langkah-langkahnya yang pertama, pemahaman konsep filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, mengkaji sumber-sumber filsafat pendidikan Islam. Yang ketiga, menyelidiki teori manajemen pendidikan Islam. Yang keempat, mengembangkan model teori manajemen pendidikan Islam. Dan yang kelima, menguji cobakan model teori manajemen pendidikan Islam. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Efna Liza, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Nadia. Kita lanjutkan dengan penerapan prinsip filsafat ilmu dalam manajemen pendidikan Islam. Yang pertama adalah prinsip kausalitas. Yang kedua itu menanamkan prinsip kepastian. Yang ketiga adalah prinsip empirisme. Yang keempat prinsip rasionalisme. Dan yang kelima adalah prinsip objektivitas. Kita lihat pentingnya kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama, konsistensi dengan ajaran Islam. Yang kedua, pengembangan teori manajemen. Yang ketiga, pemahaman akan konsep manajemen. Dan keempat adalah integrasi prinsip-prinsip dari filsafat ilmu. Demikianlah jawaban singkat dari materi kami. Kita akan masuk kepada tahap berikutnya adalah tanggapan dari kawan-kawan semua peserta diskusi kita kali ini. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Bapak Ibu, silakan kita tuliskan saja pertanyaan kita, yang mana nanti bisa kita screenshotkan dan bagikan di dalam grup kita, Bapak Ibu. Izin Bu F, sudah direkam Bu F sama dua Bu F? Dodo atau Sapik tadi yang belum kayaknya lagi Bu Resi. Oh iya, Wah, oke maaf. oh. Oh, udah jadi. Pikir nanti aja terakhir. Udah jadi Fani, makasih Fani.